Iman itu berkurang, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana kondisi keimanan kita jemaah sekalian? Apakah pendengaran kita masih sensitif dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sudah menganggap biasa kemungkaran yang ada jemaah sekalian? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki sisa usia kita di dunia ini. Karena pada sesungguhnya seiring bertambahnya tahun justru mengingatkan kita bahwasanya usia kita semakin berkurang, ajal kita semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan perbuatan kebaikan agar kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita wa qudwatuna. Dan kita memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panca indera. Indera pendengaran, penglihatan, perasa, peraba dan pengecap. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat indera penglihatan kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan segera untuk berusaha mengobatinya. Ketika indera pendengaran kita mulai kurang baik, tidak mendengarkan dengan baik, maka kita akan berusaha untuk mengobatinya. Ketika kolesterol kita tinggi, gula kita tinggi, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita akan segera untuk mengobatinya. Karena kita khawatir atas kematian, kita khawatir akan kurang dalam mengamalkan sesuatu yang mesti kita targetkan di dunia ini. Jamaah sekalian, adakah kita berusaha melakukan hal yang sama, mengoreksi keimanan kita, mengoreksi hati kita, padahal kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah
telah meyakini al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu berkurang, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jamaah sekalian, orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, diingatkan, maka hatinya akan bergetar, hatinya akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu ada pada diri kita? Ketika azan dikumandangkan, kita bersegera kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih disibukkan dengan perkara dunia kita yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apakah hati ini semakin takut kepada Allah ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan, ketika ayat Allah Subhanahu wa taala kita bacakan? Jamaah sekalian berbahagia, ingatlah masa awal-awal kita hijrah. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana semangat kita menuntut ilmu? Bagaimana semangat kita membaca Al-Quran, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kondisi keimanan kita, jemaah sekalian? Apakah pendengaran kita masih sensitif dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sudah menganggap biasa kemungkaran yang ada, jemaah sekalian? Apakah penglihatan kita ini sudah masih sensitif melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di medsos kita, di jalan-jalan kita lihat? Apakah penglihatan masih sensitif, jemaah sekalian? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menikmati kemungkaran tersebut? Kita khawatir kalau penglihatan kita kurang bagus, tapi harus kita lebih khawatir lagi ketika sudah tidak sensitif lagi penglihatan kita dari hal-hal yang dimungkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, apakah lisan kita ini masih sensitif dari membicarakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menggibah saudara kita, menggosip saudara kita? Jemaah sekalian, kita butuh, jemaah sekalian, untuk introspeksi diri, muhasabah. Jangan sampai hati kita sakit karena di antara golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina fi qulubihim marad, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Jangan sampai hati kita sakit, jemaah sekalian. Kita sudah menganggap biasa kemungkaran yang terjadi, melihat kemungkaran kita tidak sensitif, mendengarkan kemungkaran kita dianggap biasa-biasa saja. Padahal ketika kesehatan kita terganggu, serta-merta kita langsung mengobatinya. Jamaah sekalian berbahagia, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada di antara kita yang mau menjual penglihatannya, menjual pendengarannya, bahkan jantungnya untuk uang 1 miliar. Tidak ada, jemaah sekalian. Allah memberikan kekayaan kepada kita. Lalu lantaskah kita, pantaskah kita mempergunakan kenikmatan tersebut pada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian berbahagia, tidakkah kita takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih." Katakanlah, bagaimana menurut kalian kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian, mencabut penglihatan kalian, mengunci mati hati kalian? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mengembalikan? Jemaah sekalian, jemaah sekalian berbahagia, tiap pagi kita melihat waktu kantor, waktu kerja, di jalanan begitu macetnya, saling berlomba-lomba, tidak mau terlambat ke sekolah, tidak mau terlambat ke kantor. Tapi terkadang persoalan panggilan Allah kita remehkan, jemaah sekalian. Siapa yang memberikan kita oksigen gratis?
memberikan kita kaki tangan pergi bekerja, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan semua itu pada hari Jumat saja. Lalu kenapa masih ada di antara kita hanya bersujud kepada Allah pada hari Jumat saja? Kita butuh Allah. Kita butuh pendengaran dari Allah, oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita keliling dunia untuk mencari dokter untuk menyembuhkan kita, kita tidak akan sembuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Bagaimana sensitivitas pendengaran kita ketika mendengarkan lantunan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Jangan sampai kita tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun." Sungguh celakalah orang yang salat. Orang salat sangat celaka, jemaah sekalian, apalagi tidak salat. Kapan itu, jemaah sekalian, orang salat celaka? Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang yang tidak memperhatikan waktu salatnya. Nanti salat asar jelang maghrib, nanti salat subuh ketika terbit matahari, padahal tidak mau terlambat ke sekolah, tidak mau terlambat ke kantor. Jamaah sekalian, siapa memberi kita penglihatan, pendengaran, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di buminya Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pada akhirnya marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri kita, di mana diri kita dari 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. 3 golongan orang beriman, 3 golongan dan tingkatan orang beriman. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, orang yang lebih banyak maksiatnya daripada perbuatan kebaikannya. Yang kedua adalah muqtasid, orang pertengahan yang meninggalkan kemungkaran namun hanya mencukupkan dengan kewajiban, tidak memperhatikan amalan-amalan sunnah. Wasabiqum bil khairati biidznillah, dan orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak ada dalam kebaikan kecuali dia akan berada pada hal tersebut. Jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan tentang ayat ini, beliau mengatakan, adapun sabiqum bil khairati biidznillah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zalimul li nafsi, yang banyak dosanya daripada amalan kebaikannya seperti saya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, jamaah sekalian. Di mana kita, jamaah sekalian? Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, jamaah sekalian, telah dikatakan oleh Nabi SAW, wahai Umar, ketika engkau berjalan suatu tempat, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Tapi Umar bin Khattab, jamaah sekalian, sangat takut dengan sifat kemunafikan, sampai-sampai bertanya kepada Huzaifah, ya Huzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah SAW mengatakan saya termasuk orang munafik? Jamaah sekalian, maka dari ini, jamaah sekalian, sekali lagi kita bermuhasabah. Kita lihat kondisi keimanan kita, sebagaimana kita berusaha untuk melihat kondisi kesehatan kita, dan marilah kita biasakan perbuatan kebaikan, karena kaidah mengatakan man asya ala syai' mata alaihi, seseorang akan meninggal dalam kebiasaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak
إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل إخواننا المستضعفين في فلسطين في غزة في سوريا في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون